Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya Elisa Suheri. Kali ini dalam kegiatan reportase budaya mengunjungi salah satu padepokan seni bela diri tradisional yang terdapat di Desa Medang Ara, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang satu-satunya memiliki jenis silat songsong dan rebas tebang yang terdapat di Provinsi Aceh. Silat Pelintau merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 silam. Mari kita ikuti kegiatan di Padepokan Silat Seni Pelintau. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Arsyad selaku Ketua Sanggar Seni Silat Pelintau dan juga merupakan Maestro Silat Pelintau Kabupaten Aceh Tamiang. Baik Pak, Silat Pelintau ini sejarahnya dimulai dari kapan dan untuk apa selama ini Silat Pelintau digunakan di Kabupaten Aceh Tamiang? Baik Bu, silat Pelintau Tamiang ini sebetulnya sudah cukup lama ya Bu lah. Masih masa penjajah Belanda pun silat Pelintau ini sudah ada. Pada masa itu kan silat Pelintau ini dikembangkan oleh seorang guru yang bernama Pak Syed Menunus. Pada waktu itu sekitar tahun 1935 sudah mulai dikembangkan silat Pelintau ini. Cuman pada masa itu silat Pelintau ini diajarkan pada pemuda-pemuda Tamiang ini secara sembunyi-sembunyi karena waktu itu kan masa penjajah. Apabila Belanda tahu otomatis ditangkap. Jadi tujuan pertama silat Pelintau ini diajarkan pada pemuda-pemuda adalah untuk mengusir penjajah dari daerah Aceh Tamiang ini. Jadi seiring dengan berjalan waktu pada tahun 1953 setelah merdeka barulah silat Pelintau ini diajarkan secara terang-terangan. Jadi silat Pelintau ini sudah cukup lama. Ada berapa pimpinan, berapa guru, ketua. Setelah Bapak Syed Yunus dulu wafat, digantikan oleh Pak Timbang. Kemudian habis itu setelah Pak Timbang wafat digantikan oleh Pak Noman. Setelah Pak Noman wafat baru digantikan dengan saya. Baik, sejarah dari gerakan-gerakan silat Pelintau yang selama ini dikatakan berbeda dari silat-silat yang lainnya itu berakar dari mana Pak? Silat Pelintau ini kalau gerakan-gerakannya pada zaman dulu orang-orang tua kita, nenek moyang kita dulu mengambil gerakan dari gerakan-gerakan binatang. Jadi kan orang tua kita dulu kan hidup di pesisir ataupun di pegunungan. Jadi mereka belajar gerakan pencak silat ini meniru dari gerakan binatang seperti harimau, gerakan elang, gerakan kucing. Jadi beberapa gerakan itu diambil dari gerakan binatang. Mereka meniru gerakan binatang itu waktu berkelahi, macam mana cara menyerang, macam mana cara mengelak. Jadi seiring dengan berjalan waktu, gerakan itu disempurnakan menjadi gerakan pencak silat Pelintau. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Pak? Kira-kira langkah yang Bapak akan ambil sebagai selaku ketua seni silat Pelintau ini
untuk mengembangkan silat pintau di masa yang akan datang? Baik Bu, yang pertama kali kiat-kiat kita, langkah kita yaitu mempromosikan pencak silat ini kepada masyarakat, ya kan? Dengan cara mengadakan pertunjukan di acara pesta perkawinan, penyambutan tamu-tamu kehormatan, dan itu acara turun tanah anak. Itu utama kita untuk mengembangkan silat pintau ini agar masyarakat tahu macam mana silat pintau ini. Selanjutnya kita untuk mengembangkan silat pintau ini agar bisa bertahan untuk sampai ke masa yang akan datang, kita mengajak anak-anak pemuda-pemuda ini kan untuk belajar pencak silat pintau yang ini. Kita tidak pernah memungut biaya sepeser pun, bahkan macam pakaian, ya kan, peralatan ini kita adakan. Dengan kita mencari Mungkin sponsor ya Pak? sponsor, ya kan. Ya kadang-kadang kita ada minta ke dinas-dinas terkait, ya kan, untuk membantu mengadakan fasilitas-fasilitas ini Bu. Jadi itu Bu, untuk mempertahankan pencak silat ini untuk di masa yang akan datang. Demikian reportase budaya kali ini. Lindungi budaya kita, budaya Indonesia. Jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.